Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anaknya Ustazah hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. SD Darul Mutakin, sukses. Allahu Akbar. Yes. 3S untuk Darul Mutakin, Swaleh, smart, and sukses. Amin. Sudah siap anak-anak belajar hari ini? Oke, sudah ya. Ustazah ulangi satu kali lagi, disiapkan buku paket tematik 1F dan alat tulisnya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan berkah, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Abata, bismillahirrahmanirrahim. Amin. Hari ini bersama saya, Ustazah Novi, kita akan belajar tentang memahami isi teks cerita dan menunjukkan kalimat perintah. Nah, materi ini terdapat dalam tema 1F, subtema 3, lingkungan sekolahku. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, anak-anak dapat memahami isi teks cerita. Dan kedua, anak-anak dapat menunjukkan kalimat perintah, beserta tanggapannya pula ya. Agar anak-anak lebih bersemangat, kita bernyanyi-nyanyi terlebih dahulu ya. Tentunya bernyanyinya harus dengan bergembira, harus dengan senang dan riang karena masih pagi, harus semangat. Oke? Oke. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita belajar. Kalau kau suka hati, ayo belajar. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Oke, mana semangatmu? Ini semangatku. Yes, oke. Kalau Ustazah bilang, hai, maka jawabnya fokus. Apa? Fokus. Hai, fokus. Satu kali lagi ya. Hai, fokus. Oke. Konsentrasi. Siap konsentrasi. Silahkan anak-anak buka buku paket tematik 1F. Buku paket tematik 1F ya. Halaman 57. Yang ayo membaca. Oke, disimak ya. Setiap pagi, Nina berangkat ke sekolah dengan gembira. Nina berangkat di sekolah dengan penuh semangat. Halaman sekolah Nina luas. Halaman itu ditutupi rumput hijau dan dikelilingi banyak pohon. Kelas-kelas juga bersih, bebas dari debu dan sampah. Semua siswa bersama-sama menjaga kebersihan sekolah. Sekolah pun menjadi nyaman. Nah, itu tadi adalah cerita tentang Nina yang ada di lingkungan sekolahnya. Sekarang Ustazah mau tanya, siapa tokoh dalam cerita tadi? Iya, betul, Nina. Bagaimana keadaan kelasnya, Nina? Oke, betul, bersih. Nah, selanjutnya silahkan anak-anak buka buku paket tematiknya halaman 62. Oke, sudah dibuka halaman 62? Oke, sudah hebat ya. Oke, sekarang yang ayo mengamati halaman 62. Halaman sekolah Nina luas dan bersih. Ada pohon-pohon rindang di sekeliling halaman. Halaman ditanami rumput hijau sehingga tidak menimbulkan debu. Banyak kegiatan yang dilakukan di halaman sekolah. Nah, itu dapat anak-anak lihat di bawah ya. Ada yang menyiram tanaman, ada anak yang membaca buku, ada anak yang bermain ular tangga, ada anak yang bermain kelereng, ada anak juga yang bermain sepak bola. Ingat ya, ketika bermain dengan temannya harus rukun, tidak boleh bertengkar. Oke, kalau sudah, sekarang kita belajar tentang kalimat perintah. Kalau tadi itu tentang memahami isi teks cerita, sekarang kita lanjutkan tentang kalimat perintah. Ada yang tahu kalimat perintah itu apa? Oke, kalimat perintah adalah kalimat yang meminta seseorang untuk melakukan sesuatu.
Nah, meminta ini banyak anak-anak, bisa meminta pertolongan, atau memberikan larangan, atau berupa kalimat perintah biasa. Nah, ciri-ciri kalimat perintah yang pertama adalah diawali oleh kata perintah yang diakhiri dengan kata lah atau kan. Itu ciri yang pertama, lah atau kan. Terus ciri yang kedua adalah ditandai dengan tanda seru ya di akhir kalimat. Tentunya yang ketiga, ketika kita menggunakan kalimat perintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu harus menggunakan kata yang sopan. Itu tadi adalah ciri dari kalimat perintah. Nah, sekarang Ustazah punya contoh kalimat. Misalnya, buanglah sampah pada tempatnya. Itu kalimat perintah atau bukan? Iya, itu adalah kalimat perintah. Karena tadi ada kata lah dan diakhiri dengan tanda seru. Oke, itu kalimat yang pertama. Kalau Ustazah punya kalimat yang kedua seperti ini. Kapan ayahmu pulang dari Bandung? Itu kalimat perintah atau bukan? Tentu saja bukan. Itu adalah kalimat tanya. Karena merupakan kalimat pertanyaan dan diakhiri oleh tanda tanya. Terus Ustazah punya satu lagi ya, contoh kalimat. Siramlah tanaman itu dengan teratur. Itu merupakan kalimat perintah atau bukan? Oh, tentu saja iya. Karena itu tadi ada kata lah di awal kalimat dan diakhiri oleh tanda seru. Jadi sudah paham ya tentang kalimat perintah. Nah, anak-anak silahkan dibuka buku paket tematiknya ya, halaman 58. Oke, sudah ketemu ya halaman 58. Nah, di situ ada ayo mengamati. Amatilah percakapan Nina dan Bu Guru. Siapa anak-anak? Nina dan Bu Guru. Nah, sekarang ada kalimat yang bertanya. Siapa yang bertugas piket hari ini, Nina? Lalu Nina menjawab, saya, Lani, Deli, dan Tony, Bu. Terus Bu Guru bilang seperti ini. Jangan lupa buang sampah di keranjang sampah ya Nina. Bersihkan juga pajangan kelas. Nah, lalu Nina menjawab, baik Bu. Nah, di situ ada kalimat perintah. Ada dua kalimat perintah. Yang pertama adalah jangan lupa buang sampah di keranjang sampah. Yang kedua, jangan lupa pula bersihkan pajangan kelas. Itu tadi adalah kalimat perintah pada percakapan Nina dan Bu Guru. Nah, sekarang bisa anak-anak lihat juga di bawahnya. Itu ada kata jagalah kebersihan kelasmu. Nah, itu juga termasuk kalimat perintah. Yang kedua, siramlah tanaman dengan teratur. Itu juga kalimat perintah. Kalau ada kata yang ketiga seperti ini. Ayo kita belajar bersama. Itu kalimat perintah bukan? Bukan ya, itu kalimat ajakan. Terus yang keempat, ada kata seperti ini. Buanglah sampah di tempat sampah. Ya, itu kalimat perintah. Yang terakhir, yang kelima. Hai, namaku Gina. Itu kalimat perintah bukan? Bukan, itu kalimat perkenalan ya. Terus yang terakhir adalah rapikan bukumu setelah dibaca. Ya, itu kalimat perintah. Jadi semua dicentang kecuali hai namaku Gina dan ayo belajar bersama. Oke ya, halaman 58 tidak ada masalah ya. Oke, kalau sudah tidak ada masalah tentang kalimat perintah, setelah anak-anak mendapatkan perintah atau diperintah oleh seseorang, tentunya anak-anak menjawab kan, tentunya anak-anak merespon. Nah, itu ketika anak-anak menjawab atau merespon atau memberikan jawaban, itu yang dinamakan kalimat tanggapan. Kalimat tanggapan itu digunakan untuk menanggapi kalimat perintah. Nah, cirinya kalimat tanggapan biasanya diawali dengan kata iya, siap, baik. Itu adalah salah satu ciri dari kalimat tanggapan. Sekarang kalian buka buku paket tematiknya ya, masih di tematik 1F halaman 64. Di situ ada percakapan antara Pak Guru, semua siswa, dan Tony. Nah, Pak Guru bilang seperti ini. Anak-anak, sekarang saatnya kita berolahraga. Lalu semua siswa menjawab,
Baik, Pak. Nah, terus Tony menjawab seperti ini. Kami sudah membawa baju olahraga. Lalu Pak Guru menjawab gini. Bagus, sekarang kalian boleh berganti baju olahraga. Lalu semua siswa menjawab, baik, Pak. Nah, pada percakapan antara Pak Guru, semua siswa, dan Tony, itu terdapat kalimat perintah dan kalimat tanggapan. Kira-kira apa ya kalimat perintahnya? Oke, kalimat perintahnya adalah bagus. Sekarang kalian boleh berganti baju olahraga. Itu merupakan kalimat perintahnya. Kalau kalimat tanggapannya, jadi apa? Baik, Pak. Nah, gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaan, berarti sudah jempol ya. Jadi, hari ini kita telah belajar. Yang pertama adalah memahami isi teks cerita, dan yang kedua adalah kalimat perintah beserta tanggapannya. Kalau kalimat perintah adalah kalimat untuk meminta seseorang melakukan sesuatu. Tadi di awal kalimat ditandai dengan kata lah atau kan. Lalu yang kedua adalah diakhiri dengan tanda seru. Ingat, ketika kita meminta orang lain untuk melakukan sesuatu, tentunya harus menggunakan bahasa yang sopan. Itu tentang kalimat perintah. Lalu setelah diberi perintah, tentunya kita ada tanggapannya kan. Nah, itu dinamakan kalimat tanggapan. Cirinya biasanya ada kata iya, siap, baik. Oke. Yang terakhir, Islamic value hari ini adalah an-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman, karena materi kita masih tentang apa? Lingkungan bersih, sehat, dan asri. Ingat, anak-anak di rumah tetap jaga kesehatan, cuci tangan sebelum makan, dan tetap pakai masker ya. Oke, demikian penjelasan Ustadzah materi hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak, dan mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Ustadzah akhiri, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.